Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda bersama saya Dinda Kirana di podcast Ngonsen Deka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Untuk kali ini pemirsa, dari Kepala Kemenak Kabupaten Jepara, beliau Bapak Habib sedang melakukan monitoring dan salah satu madrasah yang terpilih untuk dilakukan monitoring adalah Madrasah Ibtidaiyah Mathalibul Huda Mlonggo. Madrasah tersebut adalah madrasah unggulan dan madrasah percontohan di Kabupaten Jepara. Maka dari itu dari kami Ngonsen Deka melakukan podcast bersama Bapak Habib dan juga didampingi oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Mathalibul Huda Mlonggo yaitu Bapak Ahmad Mulhadi. Seperti apa podcastnya? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah-madrasah ini mungkin ada himbauan begitu dari Bapak. Harus bagaimana Pak untuk menghadapi tahun ajaran baru ini untuk menyongsong tahun keemasan kira-kira menuju ke 2040 begitu Pak? Gimana Pak? Kami berharap yang kalau boleh saya mengatakan tidak hanya sekedar pujian, saya melihat kenyataan yang ada di MI Mathalibul Mlonggo. Sesuai dengan informasi kemudian kita cek di lapangan, PPDB, contohnya PPDB itu kan tidak seperti di madrasah-madrasah yang lain. Madrasah yang lain tidak hanya sekedar dibuka, tapi bagaimana cara mencari ke sana kemari dengan cara-cara tertentu. Tapi di MI Mathalibul Mlonggo itu kan malah sebaliknya, begitu dibuka langsung ditutup. Karena memang animo masyarakat sudah mengaku. Maka kami berharap atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, kepercayaan masyarakat ini kita jaga. Bagaimana supaya kita bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh para wali murid. Jadi tidak hanya sekedar infrastruktur fasilitas sarana yang ada, meskipun tentunya sarana itu penting. Contohnya yang kita lihat di sini, kenapa sampai ditolak? Salah satu alasannya kan tidak ada ruangan yang mencukupi. Meskipun ruangannya sudah indah kayak Budinda. Nah, lalu kemudian begini, kemudian kepercayaan jangan sampai supaya terjaga. Ya dari segi kuantitas, animo masyarakat sudah percaya kepada madrasah, makanya kita pertahankan prestasi yang ada. Kata orang, mempertahankan itu lebih sulit daripada penjaminan mutunya, kemudian tidak hanya pembentukan karakter pada anak didik, tapi anak-anak punya keterampilan dikembangkan dengan boarding barangkali. Karena orang tua sekarang itu bukan berarti dia tidak sanggup untuk mendidik anaknya sendiri, tapi karena melihat perkembangan zaman sekarang ini, itu masyarakat, orang tua cenderung bagaimana supaya anaknya itu tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Tidak terpengaruh. Salah satunya ditampung dengan boarding, kan begitu. Supaya penjaminan mutunya tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan. Barangkali guru-guru di sini sudah dengan referensinya, dengan dengan kompetensinya mungkin sudah mencukupi. Tapi kan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuannya, tapi pembentukan karakter, contoh-contoh yang baik, budi pekerti yang luhur, itu perlu pembiasaan. Jadi tidak hanya sekedar di transfer pengetahuan, oh ini jelek, ini baik, ini caranya begini, tapi perlu pembiasaan. Jadi melalui coaching, barangkali nanti ada semacam pesantren di sini, tidak hanya sekedar sampai sore, tapi ditampung di sini setiap malam kayak ponpes itu. Di rumah disungguhan begitu ya, jasmaninya dan rohaninya. Al-aqlu salim, jismi salim, akal yang sehat terletak pada tubuh yang sehat. Tentunya akan diperhitungkan dengan kisi-kisi yang mendukung IQ anak. Karena pendidikan dasar itu sangat dominan.
Kalau ada orang yang menanyakan kapan untuk menentukan cita-cita anak, ya berangkat dari usia dini. Iya, Pak. Madrasah ibtidaiyah ini itu menjadi tanggung jawab kepala madrasah. Barangkali nanti kalau ada anak-anak yang tidak punya karakter dan tidak bisa sebagai kader bangsa yang akan datang, yang perlu berdosa ini dong kalau dosanya. Iya, betul. Iya, Pak Habib. Gini Pak, tadi kan Bapak Habib sempat menyampaikan bahwa kita harus menjaga kepercayaan ini supaya tetap sebagai sekolah unggulan harus prestasi terjaga. Yeah. Menimbulkan sebuah animo masyarakat bahwa madrasah ibtidaiyah Mathalibul Huda Lombok ini benar-benar sekolahan unggulan yang terbukti nyata punya prestasi dan di situ ya Pak ya. Mungkin di sini Pak ada sekitar 60 guru dan kita juga punya murid sekitar 700-an, 700 lebih, 900 malahan ini di tahun ini ya Pak. Kita punya murid 900 dengan guru sekitar 60-an bahkan lebih ini Pak. Nah mungkin ada jurus khusus gitu yang nanti bisa dilakukan oleh semua para dewan guru. Tidak hanya di madrasah ibtidaiyah Mathalibul Huda Lombok saja Pak. Semua guru di Kabupaten Jepara gitu. Ilmu khusus atau jurus khusus supaya mendidiknya ini gampang, mudah, masuk. Jadi membuat siswa itu bisa tertarik, bisa kerasan, betah bersama guru, belajar mengajar itu bisa saling kayak orang main gitu loh Pak. Supaya betah di sekolahan, gimana Pak caranya? Kalau menurut saya di samping guru itu memang harus punya kemampuan tersendiri ya. Iya. Tapi alangkah baiknya kalau boleh saya mengatakan jadilah guru yang seksi. Seksi itu dalam arti penampilan, performance dan sebagainya itu pengaruh dalam pembelajaran. Kalau kita melihat gurunya nggak seksi, nggak menarik, membosankan, itu juga akan berpengaruh pada menerima pembelajaran yang disampaikan. Oh gitu ya. Kecuali di samping juga model-model pembelajaran yang menarik, yang tidak membosankan dengan cara tematik atau apa. Iya. Ada model-model yang bagaimana supaya murid itu tidak bosan. Iya. Tentunya ada trik sendiri gitu ya Pak ya. Di lapangan nggak perlu di ruangan. Tidak menyimpang dari kurikulum. Betul. Apalagi sekarang ini rame-ramenya kurikulum merdeka. Iya. Nah itu menurut madrasah harus hati-hati menurut saya. Bukan berarti merdeka itu bebas, tapi harus dikendalikan. Guru harus bisa mengawalnya, mengendalikan bagaimana supaya dalam mengambil kurikulum merdeka itu tidak salah. Tidak salah. Di media-media itu kan tidak semuanya sesuai dengan pendidikan yang diterapkan di madrasah. Harus pandai memilah dan memilih. Barangkali referensinya media yang kita pakai mungkin organisasi-organisasi yang sudah diakui oleh pemerintah atau lembaga pendidikan perguruan tinggi lah. Iya Pak. Itu yang sudah diakui. Baik. Karena kita tidak kepingin, tidak berharap bagaimana anak-anak yang kita didik khususnya di Mathalibul Huda yang unggulannya luar biasa itu nanti tidak jadi generasi yang radikal, yang ekstrim. Yang perlu kita garis bawahi ya Pak ya. Kita harus bawahi itu, karena nanti kalau nanti jadinya generasi yang seperti itu salah asuhan dong. Salah asuhan dan tidak menguntungkan diri sendiri dan pemerintah. Kira-kira begitu. Baik Pak Habib, ini luar biasa banget. Masukan yang sangat membuat kita kedepannya bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua para guru, dan hati-hati dalam memberikan pengajaran kepada siswa bahwa di sini ada kurikulum merdeka. Penerapannya harus tepat dan pas gitu pemirsa ya. Baik, sekarang kami mau beralih ke Bapak Mulhadi. Bapak Mulhadi ini selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Mathalibul Huda Lombok, betul ya Pak ya? Baik Pak Mulhadi, tadi sempat kita dengarkan dari Bapak Habib, Kepala Kemenak Kabupaten Jepara, bahwa Madrasah Ibtidaiyah Mathalibul Huda Lombok ini terpilih Pak. Ini luar biasa banget, kita ikut bangga. Terpilih sebagai sekolah unggulan di Kabupaten Jepara. Seperti apa itu Pak? Kepercayaan ini diberikan ke pundak Bapak untuk menjadikan sekolah itu harus tetap bertahan dengan guru yang sekitar 60 orang lebih, dengan siswa yang 900-an, hampir 1 juta siswa. Luar biasa. Gimana Pak persiapan untuk menghadapi itu?
Ya, terima kasih Mbak Dinda. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada beliau Pak Habib yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi sebuah madrasah yang mungkin untuk bisa dicontoh oleh madrasah-madrasah yang lain, dan ini merupakan beban bagi kami, karena mau tidak mau kami harus berusaha secara maksimal untuk betul-betul sesuai yang diharapkan. Yang selanjutnya kami sebetulnya hanya berusaha Pak Habib, hanya berusaha untuk memenuhi, menangkap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi sesuai dengan alur pendidikan kami di manajemen, di mana kami menangkap peluang-peluang yang memang kami bisa tangkap dari kemauan masyarakat ini, sehingga sebisa mungkin kami menyediakan sesuatu yang memang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Ya, katakanlah sekarang ini masyarakat punya kecenderungan antara ayah, ibu ini disibukkan oleh pekerjaan, sehingga anak ini orang tua berpikir agar anak bagaimana mencari sekolah ini yang tidak banyak merepotkan orang tua, karena kita misalnya pakai sekolah yang reguler, ini harus mengantar jemput, kemudian lagi nanti di sekolah dinia, TPG dan lain sebagainya. Nah, kecenderungan ini kami semaksimal mungkin untuk bisa menyelenggarakan di kami kita ini. Ya, alhamdulillah punya respon yang baik. Iya, dan menjadi sekolahan tidak hanya reguler saja, tapi di sini ada reguler, ada full day. Full day itu mulai dari jam berapa sampai berapa? Full day itu kami laksanakan mulai jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 4 sore. Setengah 4 ya, sore. Itu pada saat itu kan pagi jam 7 orang tua berangkat kerja sambil membawa putra-putrinya, kemudian nanti setelah pulang kerja dia juga bisa menjemput putra-putrinya, sehingga sangat simpel sekali bagi orang tua. Dan orang tua juga puas gitu ya dengan pelayanan yang diberikan. Ya, alhamdulillah. Untuk saat ini karena indikasinya kami selalu meningkat setiap tahunnya. Berarti full day itu selain pelajaran materi umum juga diberikan materi-materi agama yang di situ penerapan-penerapan tentang tadi dinia, ada TPT, di situ sudah termuat semua begitu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Baik. Tadi sempat disampaikan oleh Bapak Habib, sekolahan Madrasah Ibtidaiyah Matalibul Huda Mlonggo ini diminta untuk terus mempertahankan prestasinya, termasuk juga kurikulum baru ini, kurikulum merdeka. Nah, dari Bapak Kepala Madrasah sendiri, kira-kira gimana Pak nanti himbauan dari Bapak untuk para guru dalam penerapan kurikulum merdeka? Untuk mensikapi kurikulum merdeka ini, saya optimis karena begini, sumber daya manusia yang saya miliki kebanyakan ini kan dihuni oleh guru-guru yang masih segar, masih muda. Jadi animo untuk maju, animo untuk berkreativitas, animo untuk berinovasi ini sangat besar sekali. Sehingga kami sebagai yang diberi kepercayaan untuk memimpin mereka, Pak, insya Allah punya harapan besar. Yang pertama itu kan motivasi untuk maju, itu yang penting. Kalau mereka ini punya motivasi untuk maju, saya sebagai orang tua ini hanya memberikan dorongan, memberikan dorongan sehingga mereka ini diberi ruang yang agak lebar untuk mengembangkan pengetahuannya, karena selama ini mereka ini kan asik di dunia maya yang dimana sekarang ini pendidikan juga mau tidak mau juga harus menyatu dengan perkembangan zaman itu. Baik Pak Mulhadi, satu hal lagi Pak ini yang masih membuat masyarakat mungkin ingin tahu begini Pak, satu
materi unggulan gitu ya, mungkin yang paling ditonjolkan di Madrasah Ibtidaiyah Matalibul Gundang Longgo ini, kira-kira apa yang bisa membuat masyarakat tertarik, bahkan ketika sekolah-sekolah lain dibuka, madrasah di sini sudah ditutup. Nah ini yang menarik, bahkan banyak yang ditolak sehingga mereka berbondong-bondong menuju ke sekolah lain. Luar biasa banget di sini kalau kita menangkap. Nah di sini kira-kira apa sih Pak yang paling diunggulkan gitu, materi apa? Ya, terima kasih. Memang sejak awal kami mempunyai ide bahwa Al-Quran ini terutama, ini Al-Quran. Ini memang masanya untuk belajar Al-Quran itu kan memang kisaran di kelas tingkat dasar ini. Kalau nanti sudah di tingkat SLTP dan lain sebagainya, ini saya mungkin saya kira itu anak-anak sudah mengalami ada nilai gengsi atau apa ya, sudah tidak strategisnya memang harus di tingkat dasar ini harus selesai untuk mempelajari Al-Quran. Jadi baca, tulis, dan juga menghafal. Luar biasa. Ya, di sini menghafal itu dari mulai apa Pak? Menghafal di juz amma atau menghafal di mananya? Ya, untuk kami yang kami wajibkan memang juz amma. Oh, juz amma ya Pak ya. Kalau target itu sudah dipenuhi, maka nanti akan berlanjut ke juz yang lain sesuai yang memang menjadi permintaan anak didik kita. Baik, luar biasa. Semoga tetap bisa mempertahankan prestasi yang keren ini ya Pak ya. Sekarang satu hal lagi, pertanyaan lagi Pak untuk Bapak Habib. Sebelum Bapak Habib pindah ke acara-acara yang selanjutnya, kami ingin edukasi aja Pak, edukasi kepada seluruh sekolahan yang ada di Madrasah Kabupaten Jepara, yang ada di Kabupaten Jepara, khusus sekolah madrasah, supaya mereka tetap percaya diri. Kita harus percaya diri karena banyak sekali sekolah-sekolah umum yang lain sih Pak, yang juga prestasinya keren gitu loh Pak. Nah, gimana sih Pak supaya kita semua tetap menjaga kepercayaan diri kita dan kita kemana-mana itu di lingkungan masyarakat umum itu kita tetap punya prestasi dan prestasi itu membuat kita pede. Seperti apa himbauan? Iya. Bagaimana supaya animo masyarakat, kepercayaan masyarakat lebih percaya kepada madrasah itu kan tidak sesuatu yang gampang ya. Betul. Bukan seperti membalik sebuah telapak tangan, tapi memang harus ada menu-menu bagaimana supaya masyarakat itu percaya. Makanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Matalibul Gundang Pak Nur Hadi, jadi ada sebuah unggulan yang menarik di masyarakat. Di samping memang guru-guru yang sudah berpotensi, guru muda gitu ya, bukan berarti guru tua tidak ada artinya, tapi guru muda itu IT-nya itu kan lebih nempel dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Itu barangkali nanti guru-guru ada pelatihan, karena nanti begini, jangan sampai pilot project percontohan salah satu di antaranya MI Matalibul Gundang ini ditiru oleh madrasah yang lain, kemudian lama-kelamaan madrasah Matalibul Gundang ini malah ketinggalan. Makanya harus selalu ada motivasi, ada inovasi baru selalu berkembang. Tak terkejar gitu ya Pak ya. Salah satu di antaranya unggulan yang sekarang ini tidak ada lawannya memang unggulan takfir itu tadi, karena sumber dari segala sumber itu memang dari Al-Quran. Bagaimana supaya anak itu bisa terkendali, punya perilaku, punya karakter, punya budi pekerti, ya amalan-amalan dari Al-Quran itu. Tidak hanya sekedar dihafalkan, tapi satu sisi bagaimana supaya anak itu bisa mengamalkan ajaran agama yang sumbernya dari Al-Quran. Dan di sini di MI Matalibul Gundang itu sudah ada, tinggal mempertahankan, tinggal meningkatkan, tinggal memperluas. Tadi kan saya lihat itu kan masih ada tanah luas yang di sebelah itu. Nah ini berarti kan tidak usah khawatir. Di atas juga masih luas. Ya gitu ya. Jadi ini bukan bagian dari kebanggaan saja oleh Matalibul Gundang MI ini, tapi ini tantangan. Jangan merasa sombong ini madrasahku itu
terbaik, yang paling baik, kepengen dipuji orang dan sebagainya. Itu abaikan. Yang jelas kita punya tujuan tertentu, bagaimana anak-anak, kepercayaan masyarakat, wali murid yang mempercayai MI Matoribul Huda ini benar-benar ada hasilnya dong, ada manfaatnya, artinya real. Oh begitu anak saya, terutama di usia dini MI ini kami sekolahkan di MI Matoribul Huda, segala sesuatunya itu kelihatan, karakternya, perilakunya kelihatan. Terima kasih Pak Habib, terima kasih Bapak Muhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.